Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dias Pritama Putra. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan di part ketiga, melanjutkan part sebelumnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa kalian klik subscribe yang ada di bawah ini. Ingat, subscribe itu gratis. Terima kasih kalian sudah mensubscribe. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Disiarkan secara langsung dengan penuh editan. Selamat belajar. Kita langsung saja dalam pembahasan di part ketiga ini. Soal yang pertama, berikut adalah strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi pada lingkup internal, kecuali A. Penciptaan lapangan kerja pada karya, B. Pembangunan infrastruktur, C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, D. Pemilihan teknologi tepat guna, E. Penggunaan produk impor dibanding produk dalam negeri. Pada soal ini saya lebih cenderung ke option yang E, yaitu penggunaan produk impor dibanding produk dalam negeri. Kenapa? Dikarenakan tindakan tersebut akan mengancam perekonomian dalam negeri, terutama UKM. Semisal ada yang digambar ini adalah kopi tempur, kopi asli dari Jepara dan diolah secara langsung oleh masyarakat di desa tempur. Dan di sebelahnya ada kopi yang dibuat oleh orang luar negeri. Secara tidak langsung, ketika kalian melihat foto tersebut, kalian akan lebih tertarik kopi yang mana? Apakah kopi tempur buatan dari Indonesia atau kopi yang dibuat oleh luar negeri? Nah, ini merupakan sebuah ancaman ketika kalian lebih suka produk dari luar negeri. Ya, tapi itu tergantung selera kalian. Tapi dalam soal tersebut saya akan memisalkan pada produk tersebut. Oke, jadi soal yang pertama lebih tepatnya yaitu option yang E. Kita lanjut soal kedua. Korupsi merupakan salah satu masalah yang dapat memecah belah politik. Pemerintahan NKRI telah banyak tercatat kasus korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yang bersifat tegas dengan tujuan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Mempelajari apa arti korupsi sebenarnya, B. Mencari tahu apa fungsi dari korupsi, C. Membiarkan korupsi tetap terjadi, D. Mengucilkan pelaku korupsi dan membiarkan apa yang dilakukannya, E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi. Dalam soal ini saya akan memilih option yang E, karena sesuai dengan soal ini jawaban yang paling tepat. Kenapa? Ini alasan saya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah.
Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan cara membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi, ini merupakan salah satu upaya di mana kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI dalam mencegah tindakan korupsi yang sudah ada di NKRI dan bisa sampai juga dapat memecah belah politik pemerintahan NKRI. Jadi soal yang ini saya menjawab jawabannya E karena lebih tepat. Selanjutnya yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan luasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia seluruh dunia merupakan tujuan wawasan Nusantara. A. Tujuan ke dalam. B. Tujuan keluar. C. Tujuan bangsa. D. Tujuan kesatuan. E. Tujuan nasional. Sebelum kita menjawab, saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu yang pertama tujuan keluar, yang kedua yaitu tujuan ke dalam. Pengertian dari tujuan keluar dapat dilihat dalam Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan negara Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pembentukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan ke dalam adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek kehidupan baik alam dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa bertujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan daerah untuk mengatur dan kemakmuran rakyat, perdamaian dan bangsa dan martabat manusia di seluruh dunia. Dengan tujuan wawasan Nusantara tersebut dan pengertiannya, dalam soal ini tentu jelas kita juga bisa menjawab option mana yang kita akan pilih, yaitu option yang A, bahwa soal ini merupakan tujuan wawasan Nusantara, tujuan ke dalam, sesuai apa yang saya berikan pengertiannya tadi, yaitu bahwa mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur. Nah, ini merupakan salah satu tujuan ke dalam. Oke, untuk soal ini jawabannya yaitu yang A. Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara berkembang dan terdiri dari banyak kepulauan. Bagaimana solusi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga? A. Menaikkan biaya pajak. B. Meratakan pembangunan. C. Menambah wisata. D. Menjual pulau-pulau kecil. E. Menaikkan harga BBM. Pada soal ini yang lebih tepat yaitu yang B, meratakan pembangunan. Kenapa? Sesuai dengan konsep pemerataan pembangunan, pemerataan pembangunan berarti relaksasi sumber-sumber daya sehingga kelompok-kelompok masyarakat daerah dan sektor-sektor yang selama ini tertinggal dapat memperoleh akses yang lebih luas kepada kegiatan pembangunan dan perolehan hasil-hasilnya.
Jadi jawabannya yaitu adalah yang B. Karena option yang A, menaikkan biaya pajak, tentu jelas akan membebani rakyat. Yang C, menambah wisata bisa tapi kurang tepat. Yang D, menjual pulau-pulau kecil, ini jelas tidak akan memberikan sebuah solusi tapi akan menjadikan sebuah masalah. E, menaikkan harga BBM, ini sangat dampak kepada masyarakat sekitar. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan faktor di bawah ini. 1. Faktor geostrategis. 2. Faktor geografis. 3. Faktor perkembangan wilayah Indonesia. 4. Faktor geopolitik. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu nomor. Sebelum ini saya akan menjelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu ada 4. Yang pertama wilayah, yang kedua geopolitik, yang ketiga geostrategi, yang keempat perkembangan wilayah Indonesia. Jadi sesuai dengan soal, faktor-faktor tersebut memenuhi sehingga kita cari jawaban yang ada opsinya 1, 2, 3, 4. Nah, yaitu option yang A. Sudah jelas ya. Selanjutnya soal ke berikutnya. Ancaman militer berupa perusakan objek vital nasional, instansi perang militer dan sanggup membahayakan keselamatan bangsa dinamakan A. Invasi, B. Spionase, C. Blokade, D. Sabotase, E. Agresi. Sebelum untuk menjawab, saya akan membahas satu persatu dari option yang dipilih. A. Invasi. Invasi merupakan aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. B. Spionase adalah suatu praktek pengintian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapat izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Blokade adalah pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kehancuran harus menimbulkan efek psikologis yang besar. Artinya agresi. Agresi adalah segala bentuk perilaku yang disengaja terhadap makhluk lain dengan tujuan untuk melukainya dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan soal ini, saya akan menjawab D karena sesuai soal yang pas yaitu adalah sabotase. Karena kalau kita kaitkan bahwa soal dengan pengertian hampir sama. Contoh berupa perusahaan objek vital nasional, instansi penting, militer, dan sanggup membahayakan keselamatan bangsa dinamakan sabotase. Itu tindakan perusakan sesuai dengan pengertian yang saya jelaskan tadi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga
pembahasan ini bisa kalian terima dan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih kalian sudah menyimak atau memperhatikan penjelasan dari saya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton dan say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.